Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Sepiarani dari kelas reguler 2 dengan NIM 2213453068. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh seekor ikan paus. Dari banyak nabi dan rasul yang diturunkan ke bumi, semuanya memiliki kisah dan mukjizatnya masing-masing. Salah satu kisah yang menarik untuk dibaca menurut saya adalah kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus dan berhasil keluar dengan selamat. Nabi Yunus hidup sekitar abad ke-8 setelah masa Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasah. Beliau berasal dari wilayah Sam atau sering kita dengar dengan Palestina, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak penduduk yang ada di sana, yaitu penduduk Ninawa, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Ninawa pada masa itu menyembah berhala. Nabi Yunus terus berusaha menunjukkan jalan kebaikan, memberitahu kabar tentang adanya surga dan neraka, serta mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya sedikit dari mereka yang mau menerima ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Sisanya lebih memilih untuk tetap menyembah berhala, bahkan tidak sedikit yang mengolok-olok Nabi Yunus alaihissalam. Hal ini membuat Nabi Yunus sangat putus asa dan marah. Setelah menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus mendatangi kembali kaumnya dan menyampaikan berita bahwa akan diturunkannya azab kepada penduduk Ninawa yang enggan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau bergegas pergi dan meninggalkan kaumnya. Dan benar saja, tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Ninawa yang membuat penduduk Ninawa memohon ampun dan meyakini bahwa Nabi Yunus alaihissalam benar-benar nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus tetap pergi meninggalkan kaumnya dan memilih untuk menaiki sebuah kapal yang besar. Di tengah perjalanan, air laut mulai bergelombang dan membuat semua penumpang menurunkan barang-barang ke laut. Tapi tetap tidak berhasil, sampai akhirnya mereka membuat undian untuk melemparkan salah satu penumpang yang di dalam kapal. 3 kali undian, 3 kali pula nama Nabi Yunus yang keluar. Beliau akhirnya menyadari dan mengakui kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya, yaitu kaum Ninawa. Saat beliau ingin menceburkan diri ke laut, datanglah seekor ikan paus yang besar lalu menelan Nabi Yunus. Kondisi di dalam perut ikan paus yang pengap dan gelap tidak menyurutkan niat Nabi Yunus untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 hari tidak pernah berhenti Nabi Yunus alaihissalam berzikir dan bertaubat, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan memerintahkan ikan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus dengan keadaan yang sehat di suatu pulau. Dari kisah Nabi Yunus ini ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah dari kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus adalah: yang pertama, sabar dalam menyebarkan kebaikan. Kepergian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya
dalam keadaan marah menunjukkan sifat yang kurang bersabar saat berdakwah, dan perilaku ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau merasa sudah terlepas dari kesulitan dalam menangani penduduk Ninawa, beliau justru mendapatkan kesulitan yang lebih berat seperti harus menceburkan diri ke laut, bahkan ditelan oleh ikan paus. Di dalam surat Al-Insyirah ayat 1-9 sudah dijelaskan bahwa sebagai manusia kita harus berusaha bersabar saat ingin menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Poin yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya setelah meninggalkan kaumnya dan kapalnya mengalami guncangan akibat ombak yang besar, Nabi Yunus segera menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah poin yang ketiga dapat kita ambil dari kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus adalah tidak mudah mengambil keputusan saat sedang emosi. Mengambil keputusan saat emosi, saat kita dalam keadaan emosi, terbukti akan merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.